Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Yuni. Di video kali ini, aku bakalan berbagi tips buat kalian semua, terutama para ibu hamil muda yang mengalami pendarahan. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika mengalami pendarahan di kehamilan muda? Sebelum aku lanjut, aku mau ingetin terus buat kalian untuk jangan lupa di subscribe dan like channel aku, supaya aku bisa berbagi video terus buat kalian. Nah, di video sebelumnya, di video beberapa bulan yang lalu, aku sempat bikin video tentang mengalami pendarahan di saat trimester 1 atau di saat kehamilan muda. Nah, kebetulan di sini aku bakalan berbagi tips buat kalian, terutama para ibu-ibu hamil muda yang mengalami pendarahan ketika di trimester awal atau di kehamilan muda. Nah, tips yang pertama adalah utamakan jangan panik ketika para ibu-ibu mengalami plek atau mengalami pendarahan. Usahakan untuk cerita terlebih dahulu kepada teman atau suami atau pada keluarga. Atau misalkan kalau terlalu khawatir, kalian bisa langsung menghubungi tenaga medis setempat, misalkan bidan desa atau bidan puskesmas atau langsung ke dokter kandungan. Nah, tips selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah lihat jumlah dan warna pendarahan. Jika ada plek atau langsung pendarahan, kalian harus lihat dulu ya, apakah itu hanya plek coklat yang setitik muncul atau langsung pendarahan seperti hide. Kalau misalkan yang keluar hanya plek dan itu terjadi di saat awal kehamilan, misalkan pada usia 3 atau 4 minggu atau misalkan 5 atau 6 minggu, itu bisa dikarenakan dua faktor. Ada dua faktor yang menyebabkan keluarnya plek pada saat kehamilan. Yang pertama itu bisa saja ketika para ibu-ibu hamil mengalami plek, itu bisa saja plek itu adalah proses nidasi. Apa itu proses nidasi? Proses nidasi adalah proses tertanamnya sel telur yang telah dibuahi atau bersarangnya sel telur yang telah dibuahi di rahim atau di dinding endometrium. Nah, ini hal yang wajar ya para ibu-ibu, karena ini adalah salah satu tanda gejala akan adanya proses kehamilan. Faktor yang kedua, plek ini juga bisa menandakan bahwa akan terjadinya keguguran. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, karena nggak tiba-tiba juga orang-orang yang mengalami keguguran itu langsung mengalami pendarahan yang banyak. Kadang kan ada plek dulu sedikit, baru nanti berangsur jadi sedikit jadi banyak, asal jadi coklat, langsung jadi pink, langsung jadi kemerahan, dan jumlahnya banyak. Aja kalau misalkan terjadinya plek itu harus tetap waspada ya. Nah, gimana nih kalau misalkan ibu hamil muda mengalami plek coklat ini? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan terlalu banyak gerak ya. Jadi kurangi aktivitas, jangan dulu berhubungan, dan dilihat pleknya berangsur berubah atau berangsur hilang. Jika ada gejala kram dan sakit perut, segera hubungi tenaga medis terdekat, mau bidan ataupun langsung ke dokter kandungan. Nah, gimana nih kalau misalkan yang pertama keluar itu langsung pendarahan banyak? Ya harus para ibu-ibu lakukan itu pertama kali adalah menggunakan pembalut terlebih dahulu. Lihat jumlah dan volume pendarahan itu. Kalau misalkan pendarahannya banyak sampai satu pembalut full, itu berarti salah satu tanda gejala dari keguguran tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika mengalami pendarahan banyak itu? Yang harus ibu-ibu lakukan adalah segera datangi fasilitas kesehatan terdekat, mau itu bidan, mau itu puskesmas, mau itu langsung ke rumah sakit. Jika terjadi pendarahan yang cukup banyak, apalagi pendarahannya sampai satu softtek full atau satu pembalut full, itu ibu-ibu harus cepat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat supaya cepat ditangani. Nah, jadi ketika ada pendarahan itu, para ibu-ibu hamil harus melihat apakah pendarahan itu berupa flek atau berupa pendarahan yang cukup banyak, dan harus juga apakah ada sakit kram pada perut atau sakit perut pada bagian bawah ketika keluarnya pendarahan tersebut. Jika keluar plek coklat tanpa ada gejala kram atau sakit perut di awal kehamilan di usia sekitar kehamilan 3 sampai 5 minggu, itu hal yang wajar karena itu bisa saja proses nidasi. Tapi jika keluar plek coklat dengan adanya kram di perut dan sakit perut bagian bawah, itu bisa jadi tanda gejala dari keguguran. Dari itu para ibu hamil itu harus cepat mendatangi bidan setempat atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Jika mengalami pendarahan yang sangat banyak, jangan dibiarkan sampai berlarut-larut.
karena nanti akan berakibat buruk untuk ibunya sendiri. Jadi ketika mengalami pendarahan itu harus cepat-cepat, utamakan memakai pembalut dulu ya. Kalau misalkan emang fasilitas kesehatannya agak jauh dari rumah, pakai pembalut dulu supaya nanti para tenaga kesehatan yang memeriksa itu bisa lihat volume atau jumlah dari si pendarahan itu. Aku di sini nggak akan share obat apa yang bisa menghentikan pendarahan itu. Cuma aku di sini share tips-tips yang bisa mencegah pendarahannya menjadi lebih banyak. Jadi kalau misalkan kalian menemui tanda gejala dari keguguran itu walaupun hanya plek coklat, sebaiknya saran dari aku sendiri langsung menghubungi tenaga kesehatan terdekat ya, jadi bisa terkontrol nanti ke depannya gitu. Karena kalau terus dibiarkan, kita juga kan nggak tahu ya, apalagi kan maksudnya kita sendiri bukan tenaga kesehatan, kalau muncul plek itu pasti akan panik dan kaget. Ini apa gitu, walaupun itu hanya proses nidasi, tetap saja kalau misalkan kita basicnya bukan tenaga kesehatan, itu pasti bakalan panik. Jadi kalau misalkan para ibu hamil muda mengalami itu, kalian harus segera menghubungi bidan terdekat atau langsung ke dokter kandungan. Aku sendiri kemarin di video yang kemarin itu, yang mengalami pendarahan di trimester 1, aku langsung pas plek itu, walaupun pleknya cuma setitik aja, aku langsung pergi ke dokter kandungan, aku langsung USG untuk memastikan adanya janin aku atau enggak, atau misalkan pendarahan ini sumbernya dari mana. Soalnya banyak banget kasus nih yang awalnya cuma plek sedikit, akhirnya biasa saja pendarahan sedikit, dan akhirnya berangsur menjadi banyak, dan itu bisa menyebabkan keguguran gitu kalau misalkan nggak cepat-cepat ditangani. Kalau misalkan kalian pengen jelas untuk melihat gitu kondisi dari rahim kalian, terus pada saat pendarahan itu kondisi sumber dari pendarahan itu sendiri dari mana, itu bagusnya periksa ke dokter kandungan langsung dan melakukan USG secara transvaginal. Karena kalau misalkan USG lewat abdomen yang dari atas itu menurut aku kurang maksimal untuk mengetahui dari mana sumber pendarahan ini. Nah, itu tadi tips dari aku gimana cara menghadapi ketika pada saat hamil muda mengalami pendarahan. Nah, pokoknya yang paling utama itu jangan panik, harus cerita sama suami, sama keluarga, atau sama temen. Kalau misalnya nggak berani sama suami ya, tapi harus yang terdekat dulu ya, supaya kita tuh nggak stres sendiri. Jadi ada yang menolong kita ketika kita panik gitu. Yang selebihnya selanjutnya ada yang paling utama itu adalah kurangi aktivitas gitu ya. Karena nanti setelah kontrol dari dokter atau tenaga medis lainnya pasti disarankan yang utama itu kurangi aktivitas, bahkan ada yang benar-benar nggak boleh bergerak sama sekali alias bed rest total gitu. Jadi kayak aku kemarin pas waktu aku plek itu aku benar-benar bed rest total di 3 minggu awal pendarahan karena pendarahannya berubah dari plek coklat sedikit menjadi plek agak kehitaman gitu. Jadi untuk mencegah pendarahannya semakin banyak, jadi benar-benar aku bed rest total, apa-apa ngelakuin di kasur gitu. Nah, untuk teman-teman yang kemarin DM aku, obatnya apa sih untuk menghentikan pendarahan dan lain sebagainya, itu aku nggak akan share obatnya apa ya, karena ini harus dengan resep dokter. Yang lebih bagus itu, mending para ibu hamil muda yang mengalami pendarahan ini langsung periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau langsung ke dokter kandungan ya, atau ke rumah sakit, karena itu lebih bagus daripada kalian harus tanya sana sini yang istilahnya itu kondisinya nggak sama gitu. Karena kan kalau misalkan memeriksakan diri sendiri itu pasti kondisinya dokternya udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan, obat apa yang harus diberikan. Karena kalau misalkan pendarahan juga kan kondisinya beda-beda kan. Ada juga yang pendarahannya banyak, ada yang pendarahannya cuma plek aja. Itu benar-benar obatnya juga beda gitu. Jadi nggak disamain gitu. Maaf banget kalau misalkan banyak yang DM aku nggak jawab tentang obatnya. Itu aku karena sangat menjaga privasi. Karena itu nggak boleh sembarangan ya. Obatnya itu harus dengan resep dokter. Gitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nah, buat kalian yang ingin aku buat video tentang tema yang lain atau misalkan tentang apa, kalian bisa DM aku atau bisa komen di kolom deskripsi. Nanti insya Allah aku buatkan kalau misalkan aku emang bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan agak telat-telat sedikit bikin videonya, aku mohon maaf karena kan aku juga bentrok masih punya bayi, jadi agak sibuk ngurus bayi dan aku juga masih agak sibuk di pekerjaan aku gitu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk di subscribe dan like channel aku supaya aku bisa berbagi video terus buat kalian. Oke? Bye.